Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini kita pengen ngebahas lagi apa sih tip and triknya supaya kita bisa lolos diterima verifikasi di pengajuan pinjaman uang online fintech syariah. Jadi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi semua video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, langsung aja. Ini dia aplikasi fintech syariah, aplikasi yang mungkin bernuansa islami ya. Dan kita pengen langsung cross check bagaimana sih cara pengajuan di aplikasi fintech syariah ini. Ini dia fintech syariah. Bahkan ini akunnya belum terverifikasi sebetulnya ya, baik nomor HP pengaman dan email pengamannya. Kita juga belum punya email pengaman, tapi sudah bisa berhasil mengajukan pinjaman uang online di aplikasi fintech syariah ini. Jadi kalian nanti bisa langsung lihat, ini dia riwayat pinjaman kita, dan sudah pernah berhasil meminjam uang di aplikasi fintech syariah ini sampai dengan Rp847.840. Jadi secara otomatis setelah berhasil ya, untuk di aplikasi fintech syariah ini limitnya juga lumayan besar lah, tapi juga nggak terlalu besar-besar banget, karena emang dimulai dari 600.000, 800.000 sampai dengan hari ini kita bisa mengajukan pinjaman uang online di aplikasi fintech syariah ini sampai dengan 1 juta rupiah. Ini kemarin kita pinjam pada tanggal 25 ya, di bulan 11 kemarin, masih cukup baru banget. Dan ini hari ini kita pengen pinjam lagi di aplikasi fintech syariah. Jadi buat kalian yang mungkin nanti pengen tanya-tanya dan pengen tahu bagaimana sih caranya supaya bisa lolos diterima di aplikasi pinjaman uang online fintech syariah ini, kalian bisa menuliskan beberapa pertanyaan di kolom komentar di bawah video nanti ya guys. Jadi di sini kalau yang sudah bisa untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online itu, di tulisan biaya saya ini nanti dia berwarna kuning. Jadi kalau belum bisa mengajukan, nanti kalian nggak bisa mengklik ya, klik biaya saya ini nanti kalian nggak bisa. Jadi untuk di limit pinjaman biaya saya ini bisa sampai dengan 3 juta rupiah guys. Kita klik dulu biaya saya, dan nanti kita pengen ngejelasin lagi kepada kalian ya. Oke, di sini kita udah dapat nominalnya itu sampai dengan 1 juta rupiah. Jadi untuk di limit terkecilnya itu 600.000, di limit tertingginya itu untuk saat ini sampai dengan 1 juta rupiah. Beberapa pertanyaan yang masuk ke kita itu, bagaimana sih cara menaikkan limit di aplikasi fintech syariah? Jawabannya cuma satu, sering aja minjam dan jaga terus riwayat pembayaran kalian agar tetap baik, supaya kita masih bisa dipercaya untuk kenaikan limit ya. Emang sih ini nanti juga kalian bisa ngelihat sendiri berapa sih biaya yang akan dikenakan ke kita. Di sini kalian bisa lihat tadi di tagihan dan riwayatnya. Di sini ada istilah nisbah ya, atau bagi hasilnya sampai dengan Rp98.000. Cuma kita nggak tahu ini nanti bagi hasilnya bagaimana, tapi nanti akan kita review kembali dan kita akan kasih tahu ke kalian bagaimana sih untuk mendapatkan bagi hasil dari pinjaman kita tadi ya. Apakah nanti ini dikumulatifkan secara umum, secara keseluruhan baru dibagikan kembali kepada kita, atau bagaimana, nanti kita share lagi kepada kalian video-video terbaru kita. Di sini sih mereka transparan ya, jadi mereka menunjukkan kepada kita itu periode pinjamannya jelas 22 hari, jumlah pembiayaan yang kita terima itu Rp700.000, bagi hasilnya Rp98.000, dan biaya platformnya di sini juga cukup murah, hanya Rp49.840. Jadi total pembayarannya menjadi Rp847.840. Masih tergolong mahal sih ini emang, tapi jika dibandingkan dengan yang lain yang mungkin ya, yang apa ya, yang mungkin yang apalagi yang masih belum OJK, itu sudah pasti jauh lebih mahal pembiayaannya. Dan untuk limit sih ini kita mau kasih tahu ya, untuk fintech syariah mudah-mudahan bisa kasih limit yang benar-benar 1 bulan ya, jangan nanggung. Kalau hanya 22 hari itu ya hampir cuman 3 minggu ya. Kalau digenapin aja 4 minggu jadi 1 bulan, mungkin jauh lebih baik lagi, karena kita bisa ngatur kapan tanggal kita gajian, kapan kita tanggal bisa menerima uang, jadi kita bisa melakukan pelunasan di tepat waktu. Oke, langsung aja. Caranya cukup gampang untuk pengajuan pinjaman di aplikasi fintech syariah ini. Itu kalian tinggal klik biaya saya. Jadi kalau yang sudah bisa minjam itu, tulisan klik biaya saya itu backgroundnya berwarna kuning. Jadi kalau masih berwarna putih atau berwarna abu-abu itu belum bisa mengajukan pinjaman. Bagaimana bisa dapat kesempatan itu? Kembali lagi, itu memang hoki-hokian.
Padahal kita ini data-datanya juga nggak terlalu lengkap, nomor pengamannya juga kita belum terverifikasi, email pengamannya juga tidak terverifikasi, tapi sudah bisa mendapat kesempatan untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online. Jadi setelah kita teliti, domisili tempat kita tinggal, GPS yang aktif itu memang benar-benar terdeteksi dan memang cukup berpengaruh ya untuk kelolosan tingkat pinjaman tersebut. Jadi kalau seandainya kita tinggal di kota-kota besar ya, itu jauh lebih berkemungkinan jika dibandingkan kita tinggal tidak di kota besar. Jadi untuk masalah data-data yang kita kirimkan itu juga masih cukup kategori yang wajar ya. Nggak harus pakai slip gaji, nggak harus pakai ID card pekerjaan, atau mungkin BPJS Ketenagakerjaan itu nggak, NPWP juga nggak. Oke, kita langsung ke caranya. Kalian tinggal klik saja biayai saya. Dan kita pengen pinjam di angka 1 juta dulu. Dan masa pembiayaannya sudah jelas 22 hari. Situ tertera. Oke, kupon kita nggak ada. Dan akun penerimanya itu adalah nomor rekening kita sendiri ya. Jadi bisa nggak, masih banyak ya pertanyaan yang masuk ke kita itu, bisa nggak bang kalau kita pakai rekening orang lain, misalnya rekening orang tua, rekening kakak, abang, teman dekat, itu udah bisa dipastikan nggak bisa. Jadi memang harus memakai rekening pribadi. Oke, akun penerima itu rekening pribadi kita, dan kalian silahkan pilih tujuan pembiayaannya itu. Kalian bisa klik dan lain-lain atau biaya liburan ya. Oke, kuponnya tak ada, dan kita klik selanjutnya. Oke, ini dia informasinya. Jadi nanti kalau kita pinjam 1 juta rupiah itu kita dikenakan jumlah total pembayarannya menjadi 1.211.200 rupiah. Jadi sebesar 21% juga sih ini kita dikenakan biaya tambahan ya. Ya emang sih kita harus membayar lagi biaya platform, nisbah, dan bagi hasilnya itu ada memang. Jadi setelah kalian paham dan mengerti segala macam pembiayaan yang harus kita bayarkan, kalian tinggal klik dan centang semua. Ada dua itu, yang paling bawah itu yang warna hijau ini kalian bisa lihat, kalian centang dan tinggal kalian klik ajukan. Oke, sekarang sudah berhasil dikirim dan kita akan menunggu ditangani. Pengajuan pembiayaan berhasil dikirim dan menunggu audit sistem. Jadi caranya cukup gampang ya guys. Jadi nanti kalian bisa langsung lihat tadi ini ada ya fintech syariah, dan akan kita kasih tahu nanti ke kalian setelah ini diterima. Oke guys, ini buktinya bahwasannya memang langsung ditransfer ya. Kalian bisa lihat hanya hitungan 5 menit itu kita bisa langsung, nggak sampai 5 menit tadi kita langsung komentar-komentar juga. Ini bahwasannya memang sudah langsung diterima dan langsung diproses. Itu kalian bisa melihat tanggalnya, kalian bisa melihat jamnya juga, dan kita sudah terima uang tersebut sebesar 1 juta rupiah. Jadi kita masih tetap apresiasi ya. Sini kalian bisa melihat itu dia saldonya yang baru saja masuk 1 juta rupiah ya, dari aplikasi kredit, dari aplikasi fintech syariah. Keren banget aplikasi fintech syariah ini. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya.